الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semuanya dapat hadir menunaikan kewajiban kita menjalankan salat Jumat. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang maksud Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya, marilah kita semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ulama menjelaskan tentang makna daripada takwa. Atau lebih jelas lagi, agar kita bisa mengukur diri kita apakah kita termasuk orang yang bertakwa ataukah belum, ketika kita melihat bagaimana Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan tentang takwa yang diperintahkan kepada kita itu, bahwa ketakwaan seseorang itu diukur yang pertama adalah bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-khaufu bil jalil. Orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada al-jalil, Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dalam sendiri atau di tengah keramaian, maka rasa takutnya kepada Allah sama saja. Kalau demikian ada pada dirinya, maka ia termasuk orang yang telah memiliki satu ciri daripada ciri-ciri orang yang takwa. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Orang yang takwa itu adalah orang yang beramal dengan at-tanzil, yakni syariat agama. Apa yang diperintahkan oleh agama ia kerjakan, apa yang dilarang oleh agama ia tinggalkan. Ini adalah ciri yang kedua, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang takwa itu adalah orang yang ridha, ikhlas terhadap pemberian Allah berupa rezeki meskipun kadarnya hanya sedikit. Ketika kita bersyukur dengan pemberian Allah meski jumlahnya sedikit, tentu kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Semoga kita semuanya termasuk orang yang disebutkan Allah sebagai orang yang bertakwa kepadanya, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dalam keadaan sebaik-baik amal. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan sebuah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diceritakan oleh para sahabatnya. Murra alaina bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Suatu ketika para sahabat menjelaskan, datang kepada kami sesosok jenazah yang telah digotong dengan keranda. Melihat jenazah tersebut, Nabi menunjuk kepada jenazah itu, lalu Nabi berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Ketahuilah para sahabatku,
bahwa ada orang yang istirahat dan ada lagi orang lain yang beristirahat darinya. Mendengarkan kalimat ini, para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarihun wa mustarahun minhu. Apakah yang dimaksud dengan orang istirahat dan orang yang istirahat darinya? Maka Nabi melanjutkan kalimatnya, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Wahai para sahabatku, ketahuilah olehmu, ketika seseorang itu wafat atau meninggal dunia, ketika yang meninggal dunia itu adalah al-abdul mu'min, seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa kematiannya itu merupakan apa? Yastarihum min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika ia mati, ia beristirahat dari segala macam kesulitan-kesulitan dialaminya ketika di dunia. Ketika di dunia dia menghadapi banyak ujian berupa penyakit yang dihadapinya. Ketika di dunia ia mendapatkan cobaan berupa kesulitan di dalam kehidupannya. Semua bentuk perkara yang menyulitkan dan menyakitkan itu hanya ia rasakan di dunia saja. Ketika ia mati, maka matinya itu merupakan istirahatnya daripada semua penderitaan itu, dan kembalilah ia ila rahmatillah. Ia disebut sebagai orang yang kembali ke rahmatullah. Itulah sebabnya ketika saudara kita meninggal dunia, lalu kita mengucapkan pengumuman atau iklanannya, bahwa kita mengucapkan telah kembali ke rahmatullah si fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Dari sinilah para guru-guru kita menyatakan bahwasanya orang yang meninggal ketika ia beriman dikatakan kembali ke rahmatullah. Jadi orang yang beriman kalau dia mati tidak ada kekhawatiran baginya. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang fajir. Nabi menjelaskan al-abdul fajir, dan ada pun seorang hamba yang fajir yang banyak melakukan dosa sampai mati tidak mau berhenti dari dosa itu, sampai mati tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang fajir ini dikatakan oleh Nabi al-abdul fajir yastarahu minhul ibadu. Yang istirahat bukan dirinya, tetapi yang istirahat adalah orang lain. Orang lain yang istirahat daripada makiannya, orang lain yang istirahat daripada perbuatan buruknya, orang lain yang istirahat daripada disakiti olehnya. Sedangkan ia kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang hamba yang fajir, seorang hamba yang tidak beriman kepada Allah, seorang hamba yang senantiasa melakukan keburukan selama hidup di dunianya. Ketika dia meninggal, dia tidak istirahat, tetapi yang istirahat yang pertama adalah ibad, hamba Allah yang lain, manusia yang lain. Yang kedua adalah al-bilad, negeri. Negara ini adalah istirahat ketika orang fajir wafat. Kenapa? Karena bencana yang datang silih berganti di negeri-negeri kaum muslimin. Nabi katakan salah satu sebabnya adalah dosa-dosa orang fajir yang tidak mau bertaubat. Maka ketika orang fajir ini mati, maka dunia istirahat dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wasyajaru wad-dawa, pohon-pohonan. Pohon-pohonan yang kering kerontang yang tidak mendapatkan kucuran hujan, itu juga disebabkan oleh dosa daripada orang-orang yang fajir. Kemudian daripada ad-dawab, hewan-hewan ternak yang terlihat kurus karena tidak tersedia lagi makanan yang segar. Makanan yang segar itu juga tidak ada karena rumputan tidak lagi tumbuh karena hujan tidak turun. Dan tidak turunnya hujan itu, kata Nabi, apa? Disebabkan juga oleh dosa-dosa dari orang fajir itu. Sehingga ketika orang fajir dan pendosa itu mati, yang istirahat bukan dirinya, tetapi orang lain yang istirahat dari keburukan yang ditimbulkan oleh dirinya, maka ia mati itu mendapatkan azab di dalam kubur sampai ia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini adalah takdir Allah. Tetapi jalan yang kita tempuh adalah pilihan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Allah berfirman, telah aku bentangkan di hadapanmu dua jalan. Satu jalan ke kanan sampailah ia ke surga,
satu jalan ke kiri, sampailah ia ke neraka. Allah berikan kita kecerdasan akal dan pikiran untuk kita bisa memilih jalan mana yang hendak kita tempuh agar kita berlaku kepada muara yang mana. Siapa yang ingin mendapatkan surganya Allah nanti di akhirat, maka dia harus menempuh jalan kebaikan. Dan barang siapa yang ingin diazab Allah Subhanahu wa taala pun tersedia jalan untuk melakukan kemaksiatan. Tidak ada orang yang menyesal di awal kecuali orang yang beruntung, dan tidak ada gunanya orang menyesal di akhir penghidupannya. Penyesalan yang paling baik adalah penyesalan sebelum segala sesuatu terjadi. Maka marilah kita semuanya menyesal atas seluruh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita azamkan, kita tekadkan di dalam hati kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Karena orang yang bertaubat, kata Nabi, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa orang yang kembali kepada Allah dan dia menyatakan taubatnya kepada Allah, lalu dia tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi, maka kata Nabi, ia laksana orang yang tidak pernah berbuat dosa. Allah hapuskan daripada dosa-dosanya dan dia akan kembali kepada Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya dalam hari-hari kita terus meningkatkan keimanan, terus meningkatkan ketakwaan, menambah amal-amal saleh yang bisa kita lakukan lewat lisan kita berupa zikir, yang bisa kita lakukan lewat harta kita berupa sedekah, yang bisa kita lakukan lewat tenaga kita berupa membantu orang lain. Apapun yang ada pada diri kita, marilah kita manfaatkan untuk kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Nah, tidak ada satupun perbuatan baik kita kecuali itu untuk diri kita sendiri. Allah akan kembalikan itu pada diri kita, meningkatkan derajat kita di sisinya, dan yang paling kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa meningkatkan keimanan serta kesadaran kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang memang fitrah kita adalah beriman dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul